Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rafiki Prayoga, NIM 12080212394, kelas 1A Agroteknologi Winsus Karyau, dengan dosen pengampu Ibu Siti Zuleha. Baiklah, kita mulai. Ini tentang pencemaran air. Dalam kehidupan ini, semua makhluk hidup membutuhkan suatu zat, yaitu air. Tanpa adanya air di dunia ini, maka tidak akan ada kehidupan di dunia ini, karena air merupakan sumber kehidupan dan akan sangat berbahaya jika air mendadak menghilang. Ada banyak fungsi yang kita butuhkan dari air, seperti untuk minum, mandi, mencuci, irigasi, dan lainnya. Air yang harus dikonsumsi oleh manusia dan makhluk hidup lainnya juga merupakan air yang bersih, dengan warna jernih dan juga tidak menimbulkan bau. Namun ironisnya saat ini, di mana pertumbuhan penduduk semakin pesat dan juga bersama tumbuhnya sektor perindustrian, membuat air banyak tercemar oleh berbagai polutan. Pencemaran air. Materi kali ini yaitu pencemaran air dengan bahan kimia organik dan pencemaran air dengan bahan kimia anorganik. Pencemaran bahan kimia organik. Bahan kimia organik yang sering digunakan oleh banyak orang, misalnya deterjen, minyak, pestisida, larutan pembersih, dan pestisida jika terlarut dalam air juga bisa menyebabkan kematian pada ikan yang hidup di air tersebut. Setidaknya terdapat sekitar 700 jenis bahan kimia organik yang terdapat di dalam permukaan air, dan jika dikonsumsi tanpa ada pemasakan yang benar akan menimbulkan berbagai jenis penyakit, misalnya saja ginjal, berbagai jenis kanker, dan juga menyebabkan cacat pada kelahiran. Bahan kimia anorganik. Adanya berbagai bahan kimia organik di dalam air dapat membuat rasa dari air tersebut berubah dan sangat disarankan untuk tidak dikonsumsi. Bahan kimia anorganik tersebut misalnya saja logam, garam, dan asam. Biasanya ikan yang berada pada air yang mengandung zat tersebut akan mati, dan bukan hanya ikan saja, namun juga mandeknya pertumbuhan dari berbagai jenis tumbuhan yang dilalui oleh air tersebut. Ini tentunya tidak baik bagi kelangsungan kehidupan manusia. Akibat dari pencemaran air tersebut yang ditimbulkan ini cukup mengkhawatirkan, apalagi jika intensitas jumlah polutan di dalam air sudah sangat banyak dan melampaui ambang batas. Berikut ini adalah beberapa akibat yang akan muncul dari adanya pencemaran air ini. Yang pertama yaitu kehidupan organisme dan ekosistem yang ada di dalam wilayah air tercemar tersebut akan mengalami gangguan, bahkan kerusakan karena kadar oksigen di dalam air menjadi berkurang drastis. Yang kedua, munculnya ganggang dan juga tumbuhan air sebagai parasit yang sangat pesat. Yang ketiga, jika terjadi pemupukan limbah atau sampah dalam jumlah cukup besar di dalam air, maka biasanya menyebabkan pendangkalan air, baik itu di danau, sungai, dan hal ini sangat berbahaya. Yang keempat, dalam jangka panjang jika air tersebut terus dikonsumsi, maka dapat menyebabkan risiko terkena berbagai penyakit kanker dan juga risiko bayi cacat lahir. Lalu, bagaimana cara mengatasi agar air tidak tercemar lagi oleh bahan kimia? Yang pertama, caranya awasi penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Seperti halnya yang saya berikan tadi, jangan membuang sampah sembarangan, bekas deterjen atau ibu mencuci baju itu dibuang ke tempatnya. Meskipun pupuk kimia dan pestisida sangat membantu para petani untuk menyuburkan tanaman dan membunuh hama, namun perlu diingat
bahwa air yang sudah terkontaminasi oleh kedua bahan tersebut sudah tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Cara yang kedua yaitu berikan hukuman yang ketat. Berikan hukuman yang ketat dan berat kepada mereka yang membuang limbah sembarangan, terutama pada pelaku industri besar yang membuang limbah zat kimia dalam jumlah besar. Terima kasih. Itulah dia sedikit materi yang bisa saya sampaikan tentang pencemaran air yang terdapat di lingkungan sekitar saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.